بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dalam keseharian kita itu dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, dan nikmat-nikmat yang lainnya, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita ketika ingin mengedipkan mata, itu juga adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak lain, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencabut nikmat bernafas dari kita. Padahal oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah gratis, akan tapi khusus untuk kita Allah Subhanahu wa ta'ala cabut sedikit saja, maka kita akan kesulitan untuk bernafas, kesulitan untuk menghirup oksigen, sehingga perlu alat bantu lainnya. Maka dari itu kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan, yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah seorang pakar ruqyah di daerah Mesir. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan jin qarin. Mungkinkah, apakah mungkin semua jin qarin itu bisa masuk ke dalam Islam? Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengislamkan jin qarin dari beliau. Karena jin qarin semua orang ini ada pada diri seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan kepadanya pendampingnya ataupun qarinnya
dari kalangan jin dan juga pendampingnya dari kalangan malaikat. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Maka mereka pun bertanya, ya demikian juga dengan engkau wahai Rasulullah, ya apakah engkau juga ada jin qarinnya, ya ataupun juga ada malaikat pendampingnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala wa iyaya. Begitu juga dengan aku. Walakinnallaha a'anani alaihi fa aslama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku dan kemudian dia masuk ke dalam Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, dan mereka ataupun dia tidak menyuruhku kecuali untuk kebaikan, ya, kecuali pada kebaikan. Inilah yang dilakukan oleh jin qarin yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun pada manusia-manusia yang lainnya itu tidak bisa mempengaruhi ataupun tidak bisa memasukkan jin qarin tersebut ke dalam Islam, dan jin tersebutlah yang akan senantiasa mengganggu ataupun memberikan was-was kepada manusia dalam rangka keburukan ataupun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun malaikat dia akan memberikan ya was-was yang berkaitan dengan kebaikan, akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Ya, sedangkan jin qarin dia akan membisikkan keburukan-keburukan. Ya. Jadi tidak ada ya, seorang pun yang bisa menaklukkan jin qarin, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, karena dalilnya ini adalah bersifat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana juga Umar bin Khattab, ya, apabila setan lewat juga, apabila Umar bin Khattab lewat ataupun berjalan, ya setan lari, ya, akan tapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya jin qarin dari Umar bin Khattab ini masuk ke dalam Islam. Yang ada adalah hanya riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun yang bisa dia ditaklukkan yaitu ini adalah termasuk jin khodam. Ya, jin khodam ini berbeda dengan jin qarin. Ya, kalau jin khodam ini adalah biasa yang dimasukkan oleh para dukun kepada seseorang, ya, ataupun dia warisan dari kakek-kakeknya dahulu. Inilah dia disebut dengan jin khodam, berbeda dengan jin qarin. Ya, jadi yang bisa masuk ke dalam Islam ataupun yang bisa diislamkan adalah khodamnya, ya. Akan tapi khodamnya ini dia tidak boleh selalu mendampingi manusia, ya, karena dia ada pekerjaan-pekerjaan yang lain sebetulnya yang harus dia laksanakan, yaitu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar jin tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu ya berkaitan dengan syaitan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, ya. Bagaimana penjelasannya berkaitan dengan hal ini? Kalau di sini disebutkan bahwasanya syaitan itu dia dibelenggu di bulan Ramadan, akan tapi kenapa di bulan Ramadan juga masih banyak orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahkan ada yang sampai kesurupan oleh syaitan tersebut. Padahal syaitan-syaitan tersebut telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika bulan Ramadan tiba ataupun jika bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Maksudnya pintu-pintu kebaikan akan dibuka. Karena pada bulan Ramadan banyak orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Pintu-pintu keburukan ditutup. Ya. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Ya. Inilah ya hadis yang menyebutkan
bahwasanya setan-setan itu akan dibelenggu ketika di bulan Ramadan. Ya. Akan tapi realitanya ketika kita melihat ya, banyak ya, walaupun di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, akan tapi memang untuk banyaknya ya ketika di bulan Ramadan itu tidak sebanyak dengan hari-hari yang lainnya. Ya, di luar bulan Ramadan. Ya, makanya kemudian para ulama berbeda pendapat ya berkaitan mengenai dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan ya dengan beberapa pendapat. Yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalan yang berpendapat ya seraya menukil dari Al-Hulaimi, kemungkinan maksudnya adalah para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin. Mereka tidak bersungguh-sungguh, tidak betul-betul dalam menggoda kaum muslimin. Karena pada waktu itu kaum muslimin mereka akan semangat untuk berbuat kebaikan itu semakin tinggi. Maka ketika seorang ini semangat untuk melakukan kebaikan, ya maka setan akan semakin malas untuk menggodanya, karena dia tidak akan sanggup untuk menggoda orang yang semangat untuk melakukan kebaikan. Ya, apalagi tambah lagi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin tinggi, setan tidak akan pernah bisa untuk menggodanya. Untuk menggoda dia agar tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya, akan tapi biasa nanti akan dipalingkan kepada hal-hal yang lainnya. Sebagaimana yang mereka lakukan di bulan lainnya. Ya, kalau di bulan lainnya mereka sangat bersungguh-sungguh ya untuk menggoda manusia. Akan tapi ketika di bulan Ramadan, ya, setan ini tidak bersungguh-sungguh dalam menggoda manusia. Ya, karena kesibukan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia sangat sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ya para setan itu tidak bersungguh-sungguh untuk menggoda manusia. Atau yang dimaksud para setan yang dibelenggu adalah sebagian mereka, yaitu dari jenis pembangkang di antara mereka. Ya, jadi ada juga yang menyebutkan ini hanya yang pembangkangnya saja yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun yang dimaksud dibelenggu adalah dibelenggu dengan puasa yang berfungsi menekan dorongan syahwat ataupun dengan bacaan Al-Qur'an dan zikir. Ya, karena apabila seseorang berpuasa, ya, maka syahwatnya ini akan menurun ataupun akan berkurang. Ya, jadi dengan ini maka syaitan terbelenggu karena puasa yang dilakukan oleh manusia tersebut, ya, oleh orang tersebut, sehingga syaitan tidak mampu untuk menggoda manusia tersebut. Ya. Yaitu ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah salah satu ya pendapat dari Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Yang mana beliau menyebutkan ya bahwasanya dibelenggu di sini ya adalah dari jin-jin ataupun dari setan-setan yang pembangkang. Ya. Setan-setan yang pembangkang di sini yang dimaksud adalah ketua-ketuanya, ya, pembesar-pembesarnya saja yang dibelenggu. Ya, adapun yang kecil-kecil, ya setan-setan penggoda yang biasa-biasa itu tetap dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu ya pendapat dari para ulama. Ya. Kemudian yang lainnya selain Al-Hulaimi juga berkata yang dimaksud dibelenggu adalah diikat dengan rantai. Ya, jadi nyata dia setan itu memang diikat dengan rantai. Ya. Kemudian Iyad, ya salah seorang ulama berkata ada kemungkinan maknanya adalah sesuai zahir dan hakikatnya. Jadi sesuai yang ada dalam hadis tersebut. Memang setan itu dibelenggu, ya, memang semuanya setan tersebut dibelenggu karena tidak ada kekhususan di sini, ya siapa-siapa saja yang dibelenggu. Ya, ini yang disebutkan oleh Iyad, ya. Yaitu sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan. Ya, ternyata dengan dibelenggunya setan tersebut itu akan menjadi tanda
ya bagi para malaikat bahwasanya Ramadan ini akan datang ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bagi Anda semua yang mempunyai pertanyaan ya berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, ya silahkan bisa melayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya, ada kemungkinan makna yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sesuai dengan zahirnya. dan hakikatnya memang seperti itu apa adanya. Ya, itu adalah sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan, agar mereka mengagungkan kesuciannya dan melarang para setan mengganggu orang-orang yang beriman. Ya. Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika bulan Ramadan, ya, ibadah yang biasa mereka lakukan akan meningkat. Ya. Adapun orang-orang yang mereka orang fasik yang beriman akan tapi masih melakukan kemaksiatan, biasa dia akan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Sehingga ini adalah menjadi ya salah satu cara untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Ya, sehingga mereka semua ya, dari golongan para malaikat juga mengagungkan bulan Ramadan ini. Ya, karena apa? Karena di bulan Ramadan tersebut ya amal-amal ataupun ibadah-ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Apalagi kalau memang bertepatan dengan kita mendapati ya satu malam yaitu yang sangat mulia, yaitu disebut dengan Lailatul Qadar, ya amal ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diumpamakan ya seseorang yang beribadah di malam tersebut itu seperti beribadah selama 1000 bulan. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, makanya di bulan Ramadan tersebut ya akan banyak kita dapati orang-orang itu berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Ya, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Orang tidak terlalu semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya kita perhatikan ya masjid-masjid kaum muslimin ya, itu sangat ramai sekali ketika di bulan Ramadan. Ya, terkhusus lagi adalah di 10 awal Ramadan. Ya, masjid-masjid kaum muslimin ini sangat ramai ya, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, di situ dilaksanakan ya salat Isya secara berjamaah. Yang mana biasa sholat subuh itu hanya 1 shaf, ketika di bulan Ramadan ya sholat subuh itu bisa meningkat drastis ya, bisa sampai 3 shaf bahkan 4 shaf ya, bahkan bisa sampai penuh. Itu kalau di bulan Ramadan ya. Kemudian sholat Isyanya begitu juga ya, ketika sholat Isya yang biasanya hanya 2 shaf ya, ini bisa lebih dari 2 shaf ya. Karena apa? Semangat untuk melakukan kebaikan ini sangat tinggi ketika bulan Ramadan telah datang ya. Karena apa? Karena mereka bangsa jin ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian juga kemungkinan juga maknanya adalah sebagai simbol banyaknya pahala dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pada bulan Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan ya bagi semua orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurangnya gangguan setan ya, sehingga seakan-akan mereka itu dibelenggu ya. Karena kalau kita sudah banyak melakukan kebaikan ya, maka setan ini dia akan malas untuk mengganggu kita. Ya, bahkan dia bisa saja tidak sanggup untuk mengganggu kita kalau kita melakukannya itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Makanya kalau kita melakukan amalan-amalan soleh, ya, setan ini akan terasa tersakiti. Ya, karena setan tidak senang dengan kalau kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, setan ini tidak senang. Makanya mereka berusaha untuk menggoda manusia agar tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Setan sangat senang kalau manusia ini melakukan keburukan. Ya, makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak perbuatan baik kita, ya, baik ketika di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, kita harus tetap banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Ya, jadi seakan-akan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu hanya di bulan Ramadan saja. Tidak seperti itu. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Ya, kapan waktu saja kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi biasa memang ketika di bulan Ramadan, ya, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan ini di bulan Ramadan menjadi kita tingkatkan. Ya, sebelumnya tidak sholat malam, bulan Ramadan dia harus melakukan sholat malam, yaitu dengan namanya sholat tarawih. Ya, yang biasanya bersedekahnya ini sedikit, ya, tapi ketika di bulan Ramadan biasa akan diperbanyak lagi untuk bersedekahnya. Ya. Kemudian dia juga berkata yang dimaksud, ya, yang menguatkan kemungkinan kedua ini adalah ungkapan dalam riwayat dari Yunus, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yaitu ungkapan pintu-pintu rahmat dibuka. Ya, dia juga berkata bahwa kemungkinan makna dibelenggu setan adalah simbol dilemahkannya setan dalam menggoda dan menghiasi syahwat-syahwat. Jadi ketika bulan Ramadan, ya, itu para setan mereka kekuatan mereka akan semakin melemah. Ya. Sebagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, manusia ataupun orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentunya tubuhnya ini akan melemah, tidak sekuat ketika di bulan Ramadan. Ya, begitu juga dengan syahwatnya. Ketika dia melakukan puasa, syahwatnya ini biasa akan melemah. Ya, tidak seperti di luar bulan Ramadan, tidak seperti ketika dia tidak berpuasa. Ya, karena memang godaan dari setan ini dia ketika dia berpuasa ini dia menjadi lemah. Ya, karena dalam sebuah hadis yang lainnya disebutkan, ya, bahwasanya setan itu dia berjalan dalam diri manusia itu dalam aliran darah manusia. Ya, jadi ketika orang tersebut puasa, ya, tentunya darah yang memompa ke tubuh itu mereka akan berkurang pompanya, ya, tidak seperti di hari-hari biasa. Maka begitu juga, ya, setan akan semakin melemah, ya, ketika bulan Ramadan telah datang, ya, dan kemudian orang tersebut pun melaksanakan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan semakin melemah. Ya. Kemudian juga pendapat pertama, dibelenggu setan secara zahirnya itu juga lebih tepat, ya. Lafaz ini tidak perlu dialihkan dari zahirnya. Jadi ya sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, tidak perlu dipaling-palingkan. Ya, tidak perlu ini hanya maknanya saja yang seperti ini, itu tidak perlu seperti itu, ya, sesuai dengan lafaz hadisnya, ya, seperti itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah dia yang lebih tepat. Jadi tidak perlu karena setan ketika itu dilemahkan, ya, dan lain sebagainya. Ketika disebutkan setan dibelenggu, ya sudah seperti itu, karena memang tidak ada mungkin hadis-hadis yang lain yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah penjelasan dari penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, dalam kitab Fathul Bari. Ya, bisa dilihat nanti, ya, dalam jilid yang keempat dalam kitab Fathul Bari. Inilah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian pernah juga, ya, Syekh Ibnu Utsaimin
rahimahullahu ditanya tentang sabda Nabi SAW tersebut, ya setan-setan dibelenggu. Ya, ini apa maksudnya? Padahal kita lihat ada orang-orang yang dapat kerasukan jin pada siang hari Ramadan. Bagaimana setan-setan dibelenggu? Ya, kalau dibelenggu seharusnya tidak ada orang yang kesurupan, tidak ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian Syekh Al-Utsaimin menjawab ya dengan mengatakan, dalam sebagian riwayat hadis disebutkan setan-setan pembangkang dibelenggu di bulan Ramadan ataupun diikat, yaitu ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, ya. Hadis seperti ini termasuk perkara gaib. Ya, ini adalah termasuk perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya bagaimana cara setan itu dibelenggu. Ya. Jadi bagaimana sikap seorang muslim ketika mendengar hadis yang seperti ini? Ya, sikap seorang muslim adalah menerima dan membenarkannya. Ya, tidak perlu kita cari-cari lagi, ya, alasan-alasan yang lainnya. Dan tidak pula kita memperbincangkan, ya, bagaimana kenyataannya di balik itu. Karena sikap tersebut lebih menyelamatkan agama seseorang dan lebih bagus akibatnya. Ya, oleh karena itu ketika Abdullah bin Imam Ahmad berkata kepada bapaknya, sesungguhnya orang kerasukan jin pada bulan Ramadan, ya maksudnya mengapa sampai terjadi? Padahal katanya setan itu dibelenggu. Imam Ahmad berkata, begitulah hadis ini dan jangan membicarakan lebih dalam lagi dalam masalah ini. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ya ketika ditanya. Ya, jadi Imam Ahmad mengatakan bahwasanya memang hadisnya ada seperti itu, sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi, tidak perlu kita bagaimanakan lagi. Karena ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib. Ya, tapi para ulama mencoba memberikan penjelasan ya berkaitan dengan hal ini. Ya, jadi ya kita sebagai seorang muslim, ya sikap kita hanya harusnya menerima ya hadis tersebut ya tanpa kita tanya bagaimana cara setan dibelenggu, ya. Habis itu kita tanya lagi kenapa masih ada orang-orang yang kesurupan ya ketika di bulan Ramadan, ya karena memang hadisnya seperti itu, sudah kita yakini saja hadis ini, ya. Jangan kita sampai mendustakan hadis ini ya gara-gara fenomena kenyataan yang ada, ya. Kita mendustakan hadis ini, kita mendustakan ya ucapan Rasulullah SAW, maka ini juga tidak dibenarkan. Ya, sebagai seorang muslim ya seharusnya tetap ya menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya apalagi ini adalah ya hadisnya adalah hadis yang sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya beliau melanjutkan, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, tampaknya yang dimaksud dibelenggu adalah dibelenggunya setan dari upaya menyesatkan manusia dengan dalil banyaknya kebaikan dan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika bulan Ramadan akan banyak lagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu ya itulah yang dimaksud bahwasanya setan ini dibelenggu, ya. Dan ini disebutkan dalam kitab beliau ya Majmu' Al-Fatawa di halaman ke-20. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita lanjutkan kembali hadisnya ya. Di sini penulis menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni." Kemudian jika malam pertama dari bulan Ramadan tiba, setan-setan ya dan jin-jin yang durhaka itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hadis ini agak lebih khusus lagi yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jin-jin ataupun setan-setan yang pembangkang. Jadi yang dimaksud adalah setan, ya bukan jin, ya. Karena kalau setan ya ini adalah memang sifat sebagai pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dia disebut sebagai setan. Ya.
Jadi jin-jin yang pembangkang ini ya ataupun para setan inilah yang dibelenggu ketika bulan Ramadan ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan, yang mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita ataupun pembahasan kita, ya silahkan layangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan setan dibelenggu pada bulan Ramadan ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di hadis yang selanjutnya ini ada lebih khusus lagi, ya tadi sudah kita bacakan, kita akan ulangi lagi hadisnya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, jika malam pertama dari bulan Ramadan tiba, ya, suffidatis syayatin wa maradatul jinni, ya, maka ya setan-setan dan jin-jin yang durhaka itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian jangan kita tanya lagi bagaimana mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan mereka itu terbuat dari api, yang mana api itu tidak bisa diikat dan lain sebagainya, ya itu tidak perlu kita pertanyakan. Yaitu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib. Ya, sikap seorang mukmin, ya sikap seorang muslim ya, ketika berkaitan dengan perkara yang gaib ini tunduk ya kepada hadis, kepada dalil-dalil yang ada, ya. Tidak perlu lagi kita cari-cari tahu ya dengan yang lain-lainnya, ya. Dan apalagi sampai mendustakan hadis tersebut, ya, padahal ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib, ya. Karena kalau perkara yang gaib ya kita tidak menerimanya, maka akan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan perkara gaib yang kita tidak akan menerimanya, ya. Seperti misalnya surga, ini adalah perkara yang gaib, kita bisa saja menolaknya karena memang tidak nampak. Ya, seperti yang sikap kita adalah meyakini ya surga itu benar adanya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Al-Alamah ya Muhammad bin Muflih ya menyebutkan secara zahir hadis ini menyebutkan bahwa syaitan dan jin dirantai dan dibelenggu pada bulan Ramadan. Ya, secara zahir memang demikian. Ya. Atau yang dimaksud ialah, kemudian ya Syekh ini memberikan penjelasan, yang dimaksud adalah yang durhaka dari kalangan syaitan. Ya. Jin-jin yang sangat durhaka. Ya. Karena syaitan ini dia durhaka, tapi dia biasa ada yang sangat durhaka lagi. Jadi jin yang sangat durhaka dari setan-setan yang durhaka, inilah dia yang dibelenggu pada bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang disebutkan ya dari hadis di atas. Ya, hal ini juga ya dikuatkan oleh ulama-ulama yang lainnya ya seperti Al-Imam Abu Hatim ataupun Ibnu Hibban dan ahli ilmu yang lainnya. Ya, maka bukanlah maksudnya bahwa kejahatan tidak ada sama sekali, tetapi hanya berkurang karena lemahnya mereka. Jadi di bulan Ramadan bukan berarti kejahatan ataupun kemaksiatan hilang begitu. Ya, tidak seperti itu ya. Kan tapi ketika bulan Ramadan datang, ya kemaksiatan ataupun keburukan di bulan Ramadan ini akan berkurang. Yang banyak adalah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini dia biasa akan meningkat, ya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Mungkin dalam bulan yang lainnya dia tidak pernah membaca Al-Quran, di bulan Ramadan dia akan berusaha untuk membaca Al-Quran. Ya, biasanya di bulan-bulan lainnya dia tidak pernah melaksanakan sholat, ya ketika di bulan Ramadan dia akan berusaha untuk melaksanakan sholat. Ya. Kalau yang di bulan-bulan sebelumnya dia melaksanakan sholatnya ya bolong-bolong, ya akan tapi di bulan Ramadan ya biasanya dia akan melaksanakan sholat secara penuh. Ya, mungkin yang sebelumnya dia tidak pernah melakukan puasa ibadah sunnah, ya akan tapi ketika di bulan Ramadan ya dia akan melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi orang yang dia padahal yang sebelumnya makan ini adalah termasuk yang mubah, ketika di bulan Ramadan ya dia pasti akan segan untuk
makan secara bebas. Ini adalah menandakan memang bulan Ramadan ini menjadi pintu kebaikan yang sangat banyak bagi kaum muslimin. Ya, dan dia akan merasa malu kalau dia merokok ataupun sambil makan sambil jalan. Ya, kalau dia di bulan Ramadan. Ya, walaupun dia tidak puasa, dia tidak akan makan di depan orang yang berpuasa. Ya, kalaupun ada, ya mungkin pas orang tersebut main ke rumahnya, pas mendapati dia masih makan. Tapi kalau dia makan di luar, ya dia umbar, ya walaupun di kampung tersebut itu semuanya tidak puasa, akan tapi biasanya mereka tidak akan ataupun segan ketika makannya itu di tempat-tempat yang terbuka. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya Muhammad bin Muflih juga berkata, Imam Ahmad memahami hadis ini kepada makna lahiriahnya yang kita tadi sudah kita sebutkan. Ya, kadang kita melihat orang gila yang kesurupan di bulan Ramadan. Ya, beliau pun berkata, memang demikian hadis yang menyebutkan, dan janganlah kamu membahas dalam masalah itu. Tidak perlu kita cari-cari tahu lagi. Ya, kenapa masih ada orang kesurupan? Ya, tadi sudah kita sebutkan ya pembahasan dari para ulama berkaitan dengan bahwa yang dimaksud dengan setan yang dibelenggu di bulan Ramadan. Ya. Kemudian Ibnu Muflih juga berkata, kaidah dasarnya menurut Imam Ahmad bahwa hadis hanya boleh ditakwil sebagaimana yang ditakwilkan oleh ulama salaf. Ya, hadis yang tidak ditakwil oleh kaum salaf maka tidak boleh ditakwilkan ya ataupun ditafsirkan maknanya oleh dirinya sendiri. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Kemudian riwayat ya, dari hadis yang lain juga disebutkan ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'titu ummati khamsu khisalin lam tu'tahunna ummatun qablahum." Ya, dikaruniakan kepada umatku 5 perkara. Ya, 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi kasturi. Ya. Nah, makanya kalau hadis ini nanti kita tidak terima, ya, bau mulut orang puasa bau. Tapi kenapa di sini hadis ini disebutkan itu wangi seperti itu? Nah, maka kita harus yakin hadis ini ya tidak perlu kita tafsir lagi ya bagaimana kok bisa wangi dan lain sebagainya. Ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, karena kalau sesama manusia tentunya mulut orang yang berpuasa ini bau, tapi kenapa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya bau orang yang berpuasa ini mulutnya jadi wangi ya, seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Ya, kemudian para malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi para malaikat akan senantiasa memintakan ampunan untuk orang yang berpuasa ya sampai dia berbuka puasa. Jadi mulai dari terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari ya para malaikat senantiasa memintakan ampun untuk orang yang berpuasa. Ya, apalagi kalau ditambah lagi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu summa yaqul yushiqu ibadi as-salihun al-yulqu anhumul mu'natu wa yasiru ilaika. Ya. Kemudian setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya, kemudian dia berkata kepada surga, hampir tiba masanya para hambaku yang salih akan melepaskan segala beban dan derita. Kemudian mereka akan menuju kepadamu, yaitu dimaksud adalah akan menuju ke surga tersebut. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya, ataupun yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, yaitu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya.
Ya, kemudian yang keempat disebutkan pada bulan Ramadan ya setan-setan itu akan dibelenggu. Mereka tidak bisa melepaskan diri sebagaimana mereka bebas bergerak di luar bulan Ramadan ya. Jadi setan-setan ketika dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa lepas lagi ya sebagaimana di luar bulan Ramadan. Jadi gerak setan ini akan terbatas ya ketika orang-orang banyak melakukan kebaikan ya, ada banyak orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi gerak setan ini akan terbatas ya. Kemudian yang kelima, dan mereka diberikan ampunan di akhir malam, yaitu pada malam terakhir bulan Ramadan ya. Lantas ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu yang disebut malam Lailatul Qadar? Maka beliau pun menjawab, bukan, tetapi orang yang beramal harus ditunaikan balasannya jika ia telah selesai beramal. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dengan sanad hadis yang hasan. Jadi hadis ini adalah termasuk hadis hasan. Ya, derajatnya tidak sampai ke dalam derajat yang sahih ya. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika bulan Ramadan itu datang ya, mereka bangsa jin itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara membelenggunya? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya, dan jangan kita tabrakkan ya antara dalil dengan kenyataan. Itu tidak perlu kita tabrakkan. Kalau dalil bertentangan dengan kenyataan, kita akan harusnya sebagai seorang muslim itu harus memegang ya dalil yang ada ya, seperti dalil yang berkaitan dengan lalat. Ketika lalat masuk itu kita masuk ke dalam air minum, kita celupkan lagi lalat tersebut ya. Kalau kenyataannya mungkin ini semakin jorok, lalat sudah masuk malah dicelupkan lagi ya. Jangan gara-gara ini kita menolak dalil yang ada, menolak hadis Rasulullah SAW, maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin ya. Jadi kita harus yakin ya dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, tanpa perlu menanyakan bagaimana sikap kita. Kita terima terlebih dahulu hadis tersebut. Kita terima terlebih dahulu dalil-dalil tersebut. Kalau memang ada faedah-faedah yang lainnya, itu adalah merupakan bonus kita sebut ya, kita katakan itulah sebagai bonus bagi kita ya. Kemudian dia sebagaimana hadis yang berkaitan dengan lalat tadi ya, kemudian setelah dilakukan penelitian oleh para ahlinya, oleh para pakarnya ya, ternyata memang betul ya di salah satu sayap lalat tersebut itu ada racun ya, di salah satu sayap lalat tersebut itu ada racun, dan kemudian di sayap yang lainnya itu ada penawarnya, ada obatnya untuk racun tersebut. Makanya dianjurkan ya, diperintahkan untuk dicelupkan. Ya, kalau secara kenyataan kita ini adalah merasa itu sangat jorok ya, lalat sudah masuk makin dimasukkan lagi. Ini adalah menurut pemikiran kita ya. Akan tapi ya, agama itu bukan dibangun sesuai dengan akal ya, akan tapi agama itu dibangun sesuai dengan dalil. Ketika memang ada dalil yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini, kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana ya, bagaimana caranya, bagaimana apanya, tidak perlu kita pertanyakan ya. Sikap kita adalah menerima dalil-dalil yang ada, menerima semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sikap kita ketika memang disebutkan ya dari hadis ini ya, bahwasanya para setan itu akan dibelenggu di bulan Ramadan ya, memang seperti itu adanya ya, dan jangan kita benturkan dengan kenyataan yang ada ya. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud adalah makna setan akan dibelenggu itu adalah bersifat hakiki ataupun nyata, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Hal itu tidak harus berarti bahwa kejelekan dan kemaksiatan tidak terjadi di antara manusia ya. Walaupun setan sudah dibelenggu ya, kejahatan masih ada, yaitu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil yaitu tidak mungkin bohong ya, yang bohong adalah diri kita sendiri ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua
Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya diri kita adalah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa semangat untuk melakukan ataupun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan, ya bisa melayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Ya, kita tutup ya kajian kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.